Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel at Irma KHS 18 underscore channel. Today, I'm going to talking about conjunction, especially subordinating conjunction. Guys, sebelum kita memulai pembahasannya, jangan lupa like video and then di subscribe videonya supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video membantu kalian dalam pembelajaran di kelas. Kemudian di komen bila ada pertanyaan atau juga akan menambahkan materi yang saya kurang jelaskan di video ini. To get more detail about conjunction, let's get started. Meaning of conjunction is word that link word, phrase or clause. Conjunction itu adalah kata penghubung atau menghubungkan sesuatu, baik itu kata, frase, atau juga klausa. Conjunction terdiri dari 3 tipe, yaitu dari coordinating conjunction, correlative conjunction, and subordinating conjunction. Coordinating conjunction and correlative conjunction terdapat dalam kalimat atau compound sentence, yaitu menghubungkan kata atau frase dalam kalimat yang setara. Contohnya dengan menggunakan kata and, coordinating conjunction, atau correlative conjunction both, kemudian bla 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 and. But in this case, dalam materi yang saya akan bahas mengenai subordinating conjunction, yaitu menggabungkan kata atau frase ataupun juga kalimat. Subordinating conjunction connect subordinate clause to main clause, jadi menghubungkan klausa ke kalimat utama. This conjunction are adverb used as conjunctions, a white bus. Jadi conjunction ini juga disebut sebagai adverb conjunction atau kata penghubung tambahan. Bisa juga disingkat menggunakan a white bus. Sebelum kita membahas mengenai white bus, we have to know it about what is clause. Kita harus tahu dulu apa itu klausa. Yaitu ada an independent clause, yaitu adalah is a phrase that can stand alone as its own sentence. Sebuah frasa yang dapat berdiri sendiri di kalimat itu sendiri. Jadi kalimat tidak tergantung pada kalimat yang lain. Contohnya, we saw several plays. Kita melihat beberapa permainan. Oke, ini yang disebut independent clause. Kalau kita menggunakan titik setelah plays, itu sudah termasuk kalimat. Kalimat itu kan syaratnya ada subject and verb. Ada subjek di sini sebagai we, ada subjek, kemudian saw ada verb, kemudian ada objek. Ini termasuk ke independent clause. Kemudian ada dependent clause. Dependent clause is a phrase that needs to have another one in order to make it a complete sentence. Jadi sebuah frase atau kalimat yang membutuhkan kalimat yang lain agar membuat kalimat itu menjadi kalimat yang lengkap. Contohnya, when we were in New York, ketika kita ada di New York. Nah, kalau kita membuat kalimat hanya when we were in New York is not the sentence, because di sini kalimatnya belum tuntas. When we were in New York, ketika kita di New York, and then so how and what happened. Nah, maka kalau dependent clause harus atau memerlukan kalimat atau main clause atau memerlukan kalimat yang lain. Jadi kalau kita satukan, we saw several plays when we were in New York. Nah, itu sudah termasuk ke kalimat atau complex sentence. Kalimat complete sentence juga bisa, kalimat sempurna. Oke, next. When to use subordinate conjunction. Jika kita menggunakan coordinate conjunction, otomatis kita memperkenalkan anak kalimat dan menunjukkan hubungan antara anak kalimat dan induk kalimat. Oke, seperti ini contohnya digambar biar lebih jelas. I will study hard although it's difficult. I will study hard termasuk ke induk kalimat. Ada
I sebagai subjek, will sebagai to be, study itu sebagai verb, part sebagai adverb. Ini sudah termasuk induk kalimat atau ini yang disebut independent clause, ya, kalimat yang bisa berdiri sendiri. Tapi setelah menggunakan although it's difficult, di sini kan although artinya walaupun, it's difficult, sulit, walaupun sulit. Ini termasuk anak kalimat atau dependent clause, kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Jadi kalau dependent clause sudah menyatu dengan independent clause, itu sudah merupakan complex sentence atau complete sentence juga. Jadi maknanya sudah didapatkan. Jadi I will study hard although it's difficult. Oke, kalau misalnya although-nya berada di tengah seperti ini, berarti tidak usah menggunakan koma di tengahnya. Bila although-nya ada di depan, misalnya although it is difficult, koma, I will study hard. Jadi komanya ada di tengah, menggunakan koma. Oke, next. Oke, kita balik lagi ke white bus, a helpful way to remember conjunction. Jadi untuk mengingat atau mempermudah kita conjunction atau subordinate conjunction, kita singkat menggunakan a white bus. A for after, although, and as. W for when, whenever, whether, and while. H for how. I for if, in case, in order to. And then T for that and though. Then E for even if, even though, and ever since. B for because and before. W for unless and until. And then S for since, so, and then so that. Jadi ini adalah kata-kata yang dapat mempermudah kalian untuk mengingat a white bus, termasuk ke coordinate conjunction. Oke, next. Ataupun juga kalian bisa memilih conjunction dengan fungsinya. Misalnya time relate conjunction yang berhubungan dengan waktu bisa menggunakan after, before, whenever, while, until, dan lain sebagainya yang ada di sini ya. Kemudian causation and comparison conjunction atau membandingkan, kalimat yang membandingkan kita bisa menggunakan although, as though, even though. Ini artinya adalah walaupun, walau bagaimanapun gitu, bisa juga. Dan cause conjunction yaitu alasan, yang bila kalimatnya termasuk memiliki alasan, yaitu bisa menggunakan because, in order that, or in order to. Itu jarang digunakan di speaking. Bila di speaking artinya sama dengan because. Jadi kalau di spoken usually use because. Lebih sering menggunakan because dibanding in order that or in order to. Dan ada condition conjunction. Condition conjunction atau kata penghubung yang menjelaskan kondisi dari sesuatu. Bisa menggunakan even if, in case, jika gitu ya, mengandaikan. Kemudian ada place conjunction, tempat. Kata penghubung tempat bisa menggunakan where, wherever, whereas, untuk mempermudah kalian memilih conjunction. I will give you some example. Like after dinner we'll go see a movie. Di sini afternya ada di depan. Bila ada di depan, after dinner merupakan anak kalimat. Karena afternya ada di depan, maka koma diletakkan di tengah untuk memisahkan anak dan induk kalimat. Kemudian ada whether or not you agree, I think it look fine. Kalau mana kamu tidak setuju atau tidak setuju, saya pikir itu tidak masalah. Gitu. Dan ada although I'd rather not, I'll make an inspection. Dan ada even though
Even though I hear the song before, I didn't know who sang it. Walau bagaimanapun saya sudah mendengar lagunya sebelumnya, I didn't know, saya tidak tahu siapa yang menyanyikannya. Kemudian ada because. I have been there before because I would rather go somewhere else. Saya sudah ada di sana sebelumnya because saya akan pergi ke salah satu tempat yang lain. Jadi kalau misalnya because-nya berada di tengah, maka tidak usah menggunakan koma. Dan ada so sure you were of your theory about them, you ignore evidence that you were wrong. Nah kalau ini soalnya berada di depan, maka untuk membedakan anak kalimat dan induk kalimat kita harus menggunakan koma. Okay, I think that's all. Thanks for watching. And don't forget to like, share, and subscribe this video. And see you soon.